Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin Waalaikumsalam. mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Almudil Karim selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi basis data dan jaringan yang telah mengizinkan kami untuk mengumpulkan untuk memulai diskusi pada kali ini yaitu mengenai dasar-dasar eh, penggunaan Linux. Sebelumnya mungkin kita bakal perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Vina Olivia. Perkenalkan, saya Tengku Dea Sandri Fariska Ferry. Perkenalkan, saya Aulia Fakronisa. Oke, jadi di sini ada yang mau mulai duluan nggak? Dari aku boleh kali ya? Iya, boleh. Ngomongin tentang Linux nih, sebelumnya aku pengen tanya deh ke kalian. Kalian tahu nggak sih Windows itu? Tahu dong ya Tahu pasti. Tahu. Iya pasti tahu lah ya. Karena kan kita juga biasanya makainya Windows, jadi udah umum banget lah perihal Windows ini. Nah, kalau teman-teman nih masih bingung, Arch Linux ini nih sebenarnya apa sih? Arch Linux ini tuh sebenarnya sama, sejenis sama Windows, sama-sama sistem operasi. Tapi yang membedakan Arch Linux sama Windows itu ini sih kalau menurut aku kayak yang kita ketahui lah ya, kalau Windows itu tuh sekarang di Windows 10 atau 11 aja itu tuh mereka udah berbayar. Nah, sedangkan kalau Arch Linux ini tuh gratis. Linux ini juga termasuk ke dalam sistem operasi yang terbuka karena sistem operasi dia ini tuh ngasih kontrol penuh ke penggunanya, ke kita inilah yang gunain, entah mau dibentuk gimana sistemnya, itu semua tuh terserah kita lah sebagai penggunanya. Itu sih kalau pendapat dari aku. Yang lain mungkin. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit kali ya. Jadi Arch Linux ini atau Linux ini tuh menjadi salah satu sistem operasi yang cukup populer ya karena dia tuh banyak dipakai sama perusahaan, organisasi di seluruh dunia gitu. Karena dia tuh kemampuannya tuh bisa kita ubah dan juga kita sesuaikan sama kebutuhan kita masing-masing. Nah, dan juga ada satu fun fact yang menarik banget. Arch Linux ini tuh logonya tuh penguin ya. Katanya sih karena apa yang namanya si pembuat Linux ini tuh suka sama hewan lucu ini penguin gitu. Nah, terus Linux juga terus sebenarnya tuh banyak banget ya macam-macamnya kayak Linux Debian, terus Arch Linux tadi yang udah disebutin sama Deas, terus Debian, Fedora dan lain sebagainya. Masih banyak lagi macam-macamnya. Mungkin Aul mau nambahin? ya, aku boleh ya nambahin. Jadi Boleh, boleh. itu, inti dari sistem Linux itu kernelnya. Nah, kernel itu yang mengendalikan semua perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer, mengalokasikan perangkat keras bila diperlukan dan menjalankan perangkat lunaknya juga bila diperlukan. Dah. Menarik banget ya Linux berarti. Mungkin kita eh, Bener-bener. bahas apa lagi nih ya? Fungsi kali ya. Kalau aku tahunya ini sih salah satu fungsi dia kan punya banyak banget fungsi lah ya. Cuma yang aku tahu nih salah satu fungsi Linux itu fungsinya sebagai sistem operasi desktop. Jadi walaupun Linux ini nggak sepopuler Windows, tapi dia tuh tetap bisa digunain buat berbagai kegiatan kayak pengolahan dokumen, ngejelajahin web, atau bahkan editing video. Tuh, itu sih fungsi yang aku tahu. Kalau Wah, kalian keren kira-kira banget ini. ada yang tahu nggak fungsi lain selain itu? Mungkin aku kali ya, seperti yang udah dibahas tadi Oke. di awal, si Arch Linux ini kan dia kayak open source, jadi kayak terbuka gitu. Nah, itu juga salah satu keunggulan si Linux-nya. Selain itu, dia juga memungkinkan buat para pengguna Linux ini buat ngembangin, mengakses kode sumber, terus mengembangkan perangkat lunak mereka dengan mudah, terus bisa memodifikasi dan juga menyesuaikan sistemnya tuh sesuai sama kebutuhan masing-masing. Tuh. Nah, kalau aku boleh ya nambahin. Ya, Tadi udah yang disebutin, sebagai sistem Linux itu fungsinya itu sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi Linux ini tuh menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang handal dan mudah digunakan untuk kita-kita nih para yang menggunakan itu. Nah, banyak pengembang perangkat lunak menggunakan Linux sebagai platform utama mereka karena kemudahan dan kemampuan untuk mengakses kode sumber dan mengembangkan aplikasinya itu dengan lebih mudah. wah Itu banyak menurut banget ya aku sih. fungsinya. Keren banget sih.
mungkin kita bakal ngebahas tentang kelebihan sama kekurangan kali ya. Pasti ya, suatu sistem operasi nggak Iya, jauh boleh, dari boleh. kelebihan kekurangannya. Mungkin ada yang mau kasih tahu duluan? Aku mau ngasih tau duluan, boleh? Oke. Boleh. Nah, yang aku tahu tuh kelebihan Linux ini, dia tuh bisa diinstal di berbagai macam perangkat kayak laptop, desktop, terus sebagainya deh. Terus hal ini kan udah pasti memudahkan kita banget nggak sih sebagai penggunanya buat ngakses si Linux ini tuh di mana aja. Terus kayak yang udah aku bilang juga tadi di awal pembahasan, kalau Linux ini tuh gratis. Jadi mungkin kalau Windows itu berbayar, Linux ini tuh lebih apa ya? Mungkin lebih bisa dibilang lebih menarik ya karena dia gratis gitu. Iya bener, Itu apalagi kalau buat menurut kita aku itu kelebihannya. udah mending gratis, bagus banget sih. Benar. Mungkin Aul mau nambahin? Iya, boleh. Aku mau nambahin kelebihannya ya. Tadi kan ada yang kayak gratis. Nah, Linux ini keamanannya itu dikenalnya lebih aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Ini karena Linux itu memiliki pengaruh keamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan si Windows itu, gitu. Wow, aku juga mau nambahin nih ya. Terus dia tuh dia juga sangat stabil ya karena dia tuh dikenal memiliki kemampuan yang bisa berjalan tanpa gangguan ya, kayak tadi kan keamanan. Nah ini tuh bisa berjalan tanpa gangguan selama mungkin berminggu-minggu tanpa memerlukan reboot gitu. Keren banget sih. Mungkin setelah kita bahas kelebihannya, kita pasti tahu ya Linux itu nggak mungkin nggak ada ya kekurangannya. Mungkin ada yang mau duluan? Aku Oke. Jadi Linux itu kekurangannya pasti ada aja kekurangannya ya. Nah, contoh yang pertama itu kurangnya dukungan aplikasi. Jadi beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di Windows itu nggak bisa digunakan di Linux juga, meskipun banyak aplikasi alternatif yang tersedia. Beberapa aplikasi mungkin tidak memiliki fitur yang sama, jadi dari kekurangannya dukungan aplikasi gitu. Bener, aku juga setuju banget sama Awal. Bener sih, sayang banget kekurangannya tuh dia masih punya banyak aplikasi yang nggak tersedia loh kalau beda sama di Windows. Walaupun ya benar tadi dia pasti punya alternatif aplikasi lain lah ya, cuma ya nggak bakal bener-bener spesifik punya fitur yang sama gitu. Iya benar banget sih. Betul. Mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya. Terus satu lagi kekurangan Linux ini, dia tuh kurang dukungan drivernya gitu. Linux itu juga kadang-kadang punya masalah dengan dukungan driver perangkat keras tertentu. Nah, kayak em, masih ada beberapa perangkat keras yang tidak didukung oleh Linux. Jadi kayak kurang lebih sama kali ya kayak tadi aplikasi. Dia juga kurang dukungan driver gitu kali. Terus kita mau bahas apa lagi nih ya? Ada yang mau nambahin? Atau mungkin kita cukupin aja? Halo? Oke, mungkin kita tutup aja kali ya. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Nah, Sekitar itu aja 20 menit cukup juga. sih kalau menurutku ya. Iya, oke. Udah ya, nggak ada lagi nih ya. Apa? Boleh deh Oke. Mungkin itu aja yang pembahasan ini Awal. hasil diskusi yang dapat kita sampaikan. Iya boleh. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kita juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.